Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dengan NIM A25121007. Di video kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari mata kuliah kinetika kimia, terkhususnya pada materi jenis-jenis reaksi dan mekanisme reaksi. Langsung saja kepada contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu jelaskan atau tentukan hukum laju berdasarkan pendekatan keadaan tunak mekanisme reaksi Cl2 menghasilkan 2Cl, Cl ditambah CHCl3 menghasilkan CCl3 ditambah HCl, CCl3 ditambah Cl2 menghasilkan CCl4 ditambah Cl, kemudian yang terakhir 2CCl3 ditambah Cl2 menghasilkan 2CCl4. Seperti yang sudah diterangkan di soal, yang diminta tentukan hukum laju berdasarkan pendekatan keadaan tunak atau steady state. Adapun langkah penyelesaian menggunakan metode steady state, yang pertama menentukan zat antara dari mekanisme reaksi. Nah, zat antara sendiri adalah zat pembantu dalam menyelesaikan sebuah reaksi. Nah, yang termasuk dalam zat antara dalam mekanisme reaksi yaitu Cl dan CCl3. Cara mudah untuk mengetahui yang mana zat antara itu, kita lihat zat yang paling berbeda dari mekanisme reaksinya. Dan yang kedua, pada soal-soal biasanya sudah diberikan tanda bahwa dia adalah zat antara seperti tanda titik dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, itu langkah yang kedua, menuliskan persamaan laju reaksi zat antara. Di sini sudah diberikan persamaan lajunya di mana perubahan konsentrasi Cl per perubahan waktu sama dengan K1 konsentrasi Cl2 dikurang K2 konsentrasi Cl kali konsentrasi CHCl3 ditambah K3 konsentrasi CCl3 konsentrasi Cl2. Itu untuk persamaan satunya. Nah, kemudian untuk zat antara CCl3 di mana dituliskan perubahan konsentrasi CCl3 per perubahan waktu sama dengan minus K2 per konsentrasi Cl konsentrasi CHCl3 dikurang K3 konsentrasi CCl3 konsentrasi Cl2 dikurang K4 konsentrasi CCl3 kuadrat dikali konsentrasi Cl2. Nilai K akan bernilai negatif jika dia berfungsi atau berperan sebagai sebuah produk atau sebagai sebuah zat yang akan menghasilkan sebuah reaktan. Adapun dia bernilai positif jika dia berperan sebagai reaktan ataupun zat yang dibentuk oleh produk tersebut. Selanjutnya kita perlu mengeliminasi zat-zat yang sama pada persamaan 1 dan juga persamaan 2. Di sini juga sudah dituliskan hasilnya, yaitu 0 sama dengan minus K1 konsentrasi Cl2 dikurang K4 konsentrasi CCl3 kuadrat konsentrasi Cl2. Langkah ketiga, tentukan konsentrasi zat antara dari persamaan laju di atas dengan memperhatikan bahwa jumlah zat antara persatuan waktu hampir sama dengan 0. Nah, karena zat antara pada persamaan reaksi ini ada CCl3 kuadrat, maka kita mengeluarkan CCl3 kuadrat ini untuk ditentukan konsentrasi zatnya ke sebelah kiri, menghasilkan CCl3 kuadrat sama dengan K1 konsentrasi Cl2 dibagi minus K4 konsentrasi Cl2. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2 ini, maka dia berbentuk akar. Peroleh konsentrasi CCl3 sama dengan akar K1 konsentrasi Cl2 dibagi minus K4 konsentrasi Cl2. Kemudian untuk menghilangkan bentuk akar, diperoleh konsentrasi CCl3 sama dengan K1 konsentrasi Cl2 dibagi minus K4 konsentrasi Cl2 dipangkat 1/2.
Nah, langkah yang keempat, tuliskan persamaan laju reaksi untuk pembentukan produk atau penguraian reaksi dari tahap reaksi elementer. Dari tahapan yang tadi, dituliskan persamaan laju reaksi atau persamaan tiganya, yaitu konsentrasi CCl3 sama dengan K1 dibagi minus K4 dipangkat 1/2. Nah, kenapa di sini sudah hilang Cl2-nya? Karena sama ya, yang di bawah dengan yang di atas itu sama-sama dalam bentuk Cl2, maksud saya sama-sama dalam bentuk Cl2 sehingga bisa kita coret. Langkah yang kelima, substitusikan konsentrasi zat antara pada persamaan laju reaksi. Pada tahap ini kita akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Nah, di sini sudah dalam bentuk substitusinya, yaitu perubahan konsentrasi CCl3 per perubahan waktu sama dengan minus K2 konsentrasi Cl, konsentrasi CHCl3 dikurang K3 K1 per minus K4 pangkat 1/2 konsentrasi Cl2 dikurang K4 K1 per minus K4 pangkat 1/2 pangkat 2 konsentrasi Cl2. Kemudian yang bernilai sama tinggal kita coret sehingga menghasilkan minus K2 konsentrasi Cl konsentrasi CHCl3 dikurang K3 kali K1 dibagi minus K4 kurang K4. Nah, di sini juga K4-nya bisa kita coret sehingga menghasilkan persamaan 4-nya yaitu minus K2 konsentrasi Cl konsentrasi CHCl3 dikurang K3 kali K1. Di sini ada persamaan 5 yang diperoleh dari persamaan laju konsentrasi Cl2 sehingga diperoleh perubahan konsentrasi Cl2 dibagi perubahan waktu sama dengan minus K1 konsentrasi Cl2 dikurang K3 konsentrasi CCl3 konsentrasi Cl2 dikurang K4 konsentrasi CCl3 kuadrat kali konsentrasi Cl2. Lanjut, kita mensubstitusikan persamaan 3 yang telah diperoleh sebelumnya ke persamaan 5. Nah, yang di sini sudah dalam bentuk substitusinya ya, yang dituliskan ke perubahan konsentrasi Cl2 dibagi perubahan waktu sama dengan minus K1 konsentrasi Cl2 dikurang K3 kali K1 dibagi minus K4 pangkat 1/2 konsentrasi Cl2 dikurang K4 kali K1 dibagi minus K4 pangkat 1/2 pangkat 2 konsentrasi Cl2. Sama seperti sebelumnya, di langkah kedua ini kita mencoret zat yang sama dengan minus K1 konsentrasi Cl2 dikurang K3 dikali K1 dibagi minus K4 dikurang K4. Nah, lagi-lagi di sini kita menghilangkan saja zat yang sama ataupun bentuk yang sama. Di sini ada bentuk minus K4 sehingga diperoleh minus K1 konsentrasi Cl2 dikurang K3 dikali K1. Karena di sini sama-sama ada bentuk K1, maka bisa juga kita tuliskan minus K1 kuadrat konsentrasi Cl2 dikurang K3. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.